Halo teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah tuntas satu nama besar di dunia kimia yang udah ganti baju total, DuPont. Kita akan intip ada apa di balik DuPont versi baru ini dan yang paling penting kita cari tahu ada potensi cuan gede nggak nih di tahun 2026. Oke, kita langsung ke poin utamanya ya. Coba lihat angka ini. Dalam setahun terakhir aja, saham DuPont dengan kode DD itu meroket lebih dari 71%. Wow! Ini performa yang luar biasa banget, dan jelas bikin banyak investor jadi ngelirik. Pertanyaannya sekarang simpel kan? Roket yang udah terbang tinggi nih, bensinnya masih ada nggak buat lanjut sampai 2026? Atau jangan-jangan kita udah ketinggalan kereta nih? Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Biar pembahasannya runut, kita akan mulai dari kenalan dulu sama DuPont yang sekarang, terus kita intip mesin pertumbuhannya, bedah angka keuangannya, baru deh kita proyeksikan potensinya, lihat risikonya, dan terakhir kita tarik kesimpulan. Oke, bagian pertama. Penting banget buat kita sadar kalau DuPont yang kita bahas hari ini tuh beda banget sama yang dulu. Jadi setelah mereka pisah dari Dow DuPont di tahun 2019, mereka itu kayak bersih-bersih rumah, bisnis yang untungnya tipis-tipis dilepas. Dan sekarang mereka fokus total ke segmen yang valuasinya tinggi dan marginnya tebal. Jadi, lupain deh citra perusahaan kimia yang kuno. Anggap aja DuPont sekarang ini perusahaan material canggih. Mereka bikin bahan-bahan krusial yang jadi otaknya inovasi di berbagai industri masa depan. Ini perubahan strategi yang fundamental banget. Terus, mesin pertumbuhannya nih apa aja? Produk apa sih yang mereka jual sampai bisa sehebat ini? Yuk, kita lihat lebih dekat. Intinya, bisnis mereka itu punya dua pilar utama. Pertama, teknologi kesehatan dan air. Nah, ini jagoan utamanya. Mereka bikin material super canggih buat filter air, kemasan obat-obatan, sampai alat medis. Kedua, produk industri terdiversifikasi. Ini mencakup bahan buat mobil, pesawat, sampai bahan bangunan. Nah, ini bagian yang paling seru. DuPont itu posisinya strategis banget, ada di tengah-tengah tren global terbesar. Bayangin aja, masalah air bersih di dunia butuh filter canggih mereka. Inovasi kesehatan dan biofarma butuh material steril dari mereka. Tren mobil listrik, mereka bikin material ringan yang bikin baterai lebih awet. Bahkan sampai ke AI, mereka juga nyediain bahan kimia penting buat bikin semikonduktor. Keren kan? Oke, ceritanya memang menarik banget. Tapi pertanyaannya, angkanya mendukung nggak? Yuk kita bedah kesehatan finansial DuPont, kita lihat fondasinya sekokoh apa. Sekilas kalau kamu lihat trailing PI-nya yang 220 kali, pasti langsung kaget dan mikir, wah mahal banget. Tapi tunggu dulu. Angka ini tuh agak terganggu sama transaksi jual-beli bisnis mereka yang lama. Yang lebih relevan buat kita lihat itu forward PE-nya, estimasi buat 12 bulan ke depan yang ada di angka 20-an kali. Nah, ini jauh lebih masuk akal, apalagi buat perusahaan yang potensi pertumbuhan labanya di atas 30%. Kekuatan finansial mereka juga kelihatan jelas di sini, di neraca keuangannya. Bisa kita lihat, porsi utangnya itu cuma sekitar 24,5%. Ini artinya perusahaan ini sehat banget, nggak punya banyak utang, jadi mereka punya ruang gerak yang leluasa buat terus inovasi dan tumbuh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, potensi cuannya. Dengan fundamental yang sekuat ini, kira-kira saham DuPont bisa terbang sampai mana ya di tahun 2026? Kunci utamanya ada di sini nih. Manajemen DuPont sendiri yang bilang mereka proyeksikan pertumbuhan laba per saham atau EPS bisa naik sampai 34% di tahun 2026. Ini angka pertumbuhan yang kencang banget dan biasanya inilah bahan bakar utama buat harga saham. Nah, berdasarkan panduan dari perusahaan dan juga hitung-hitungan para analis, kita bisa lihat nih proyeksi pergerakan harganya. Kalau kita pakai skenario yang paling realistis, kenaikannya itu diperkirakan bakal bertahap sepanjang tahun. Puncaknya nanti di akhir 2026, sahamnya berpotensi nyentuh area $55-60 lebih. Artinya, ada potensi kenaikan sekitar 19-30% dari harga sekarang. Tentu aja nggak ada investasi yang bebas risiko. Ya kan? Biar pandangan kita seimbang, kita juga harus tahu nih, apa aja sih yang bisa jadi batu sandungan buat DuPont. Jadi, ini poin-poin penting yang harus kita waspadai. Pertama, selalu pakai data laba yang udah disesuaikan atau adjusted, jangan pakai laba GAAP yang kadang suka naik turun drastis karena ada transaksi aneh-aneh. Kedua, ingat industri kimia itu sifatnya cyclical, jadi kinerjanya sangat tergantung kondisi ekonomi. Ketergantungan sama ekonomi global, terutama Cina, dan risiko perlambatan ekonomi secara umum juga wajib terus kita pantau. Oke, setelah kita lihat dari berbagai sisi, potensinya, resikonya, sekarang kita sampai di kesimpulan. Jadi, apa nih langkah yang sebaiknya kita ambil?
Kalau dirangkum, analisis kami menyimpulkan bahwa DuPont ini punya fundamental yang kokoh, valuasi yang menarik kalau dibandingin sama potensi pertumbuhannya, dan menawarkan potensi kenaikan antara 19-30% dalam setahun ke depan, dengan tingkat risiko yang relatif masih bisa dikontrol. Nah, berdasarkan analisis tadi, ini strategi yang bisa dipertimbangkan. Coba akumulasi atau kumpulin saham ini buat investasi jangka menengah, sekitar 6-18 bulan. Bisa pasang target jual sebagian di area $52-55 buat amankan untung, sisanya ditahan buat target yang lebih tinggi di $58-60. Dan yang paling penting, tandain kalender buat laporan keuangan mereka berikutnya, sekitar 5 Mei, buat mastiin ceritanya masih sesuai jalur. Kalau analisis mendalam kayak gini ngebantu kamu, jangan lupa buat subscribe channel US Stock ID dan nyalain loncengnya ya, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan saham-saham keren lainnya dari kami. Sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan nih buat kamu renungkan. Setelah lihat data pertumbuhan yang kuat, tapi valuasinya juga masuk akal, menurut kamu, DuPont ini lebih cocok masuk kategori saham growth atau saham value? Coba deh dipikirin. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.